warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mau mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Aku doakan kalian semua mendapatkan pahala yang banyak dari Allah. Amin. Sama seperti kasus sebelumnya, kali ini Amel akan membahas seputar fakta-fakta dunia ataupun kasus yang terjadi di dunia. Kali ini adalah hal diskriminatif yang menimpa kaum perempuan di Afghanistan. Sebelum kita mulai videonya, aku mau ngingetin kalian untuk support channel ini dengan cara klik like di bawah, subscribe, dan juga komen serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke, jika kalian sudah melakukan itu semua tanpa berlama-lama lagi, kita mulai aja videonya. Happy watching! Farkunda Malikzada, wanita berusia 27 tahun, yang secara terbuka dibakar oleh massa secara hidup di Kabul, Afghanistan, pada tanggal 19 Maret 2015. Para ekstremis Islam mengklaim bahwa Farkunda telah membakar Al-Quran. Dia dipukul dan disiksa secara kejam setelah diduga berdebat dengan seorang mullah di sana yang telah menuduhnya melakukan pembakaran terhadap Al-Quran. Setelah kematiannya, investigasi kepolisian pun akhirnya dilakukan dan terbukti bahwa Farkunda tidak melakukan hal tersebut. Akhirnya ditetapkanlah 49 tersangka atas kematian Farkunda, di mana 3 orang dewasa dituntut untuk 20 tahun penjara, 8 orang lainnya dituntut 16 tahun penjara, dan 1 tersangka di bawah umur dituntut 10 tahun penjara, serta polisi yang dianggap lalai dalam melakukan tugasnya untuk melindungi Farkunda dituntut 1 tahun penjara. Kasus ini menarik perhatian banyak lembaga di Afghanistan, terutama hak-hak terhadap pelindungan kaum perempuan di Afghanistan. Akhirnya Partai Solidaritas Afghanistan membangun sebuah tugu untuk memperingati hal mengerikan tersebut yang terjadi kepada kaum perempuan di Afghanistan. Bagaimana kisah ini dimulai? Tonton videonya sampai habis ya. Happy watching! Farkunda Malikzada adalah seorang muslim yang taat. Pada saat peristiwa itu terjadi, Farkunda baru saja menyelesaikan program studi agamanya dan baru mulai mengajar di Kabul, Afghanistan. Namanya sendiri memiliki arti kegembiraan dan keberuntungan. Namun sayangnya tidak dengan nasib yang menimpanya. Karena hal yang menimpanya tidak bisa dianggap sebagai suatu keberuntungan dan kegembiraan. Peristiwa itu terjadi di mana saat Farkunda baru pulang dari mengajar dan melewati sebuah masjid. Tanpa Farkunda sadari, dia menemukan sebuah potongan-potongan kertas yang berserakan di jalan. Diambilnya tuh kertasnya, mungkin dilihatnya dan ternyata nggak terlalu penting. Akhirnya kertas tersebut dibuanglah di tempat pembakaran sampah yang ada di sekitar tersebut. Namun sayangnya hal tersebut dilihat oleh seorang mullah ataupun penjaga masjid atau bisa juga dibilang ustadz. Dan mullah ini menuduh Farkunda telah membakar potongan Al-Quran. Pada saat mullah tersebut menuduh Farkunda membakar Al-Quran, Farkunda sempat melakukan pembelaan. Dia menyatakan bahwa dia adalah seorang muslim yang taat dan seorang muslim tidak membakar Al-Quran. Namun mullah tersebut tidak percaya dengan apa yang dikatakan Farkunda. Mungkin pada saat itu Farkunda ini bilang bahwa dia tuh aku tuh nggak bakar Al-Quran loh, aku tuh bakar kertas biasa aja. Nah, Mulani nggak percaya, dia bilang, aku tuh lihat dengan mataku sendiri ya, kau tuh bakar kertas, orang ada tulisan Arabnya kok, mungkin gitu. Debat lah orang nih kan, si Farkundani tetap bilang kalau dia tuh nggak membakar Al-Quran, yang dia bakar tuh kertas biasa. Nah, si Mulani nggak percaya nih, cekcok lah mereka ribut. Nah, karena mereka ribut, otomatis kan warga di sana mulai heboh tuh, mulai kepo. Ada apa sih nih kok ada ribut-ribut kayak gitu kan. Datanglah mereka berkerumun di situ. Nah, si mullah ini mulailah cari perhatian, diteriakinnya lah itu. Kok dia bilang bahwa Farkunda telah membakar Al-Quran. Disitulah heboh dan terpancinglah emosi warga sekitar. Dan apa yang terjadi? Seperti yang kalian duga lah, massa pasti marah dan terbakar emosinya. Tanpa melakukan proses klarifikasi, alias mereka nanya-nanya tuh bener nggak ya apa kata mullah tuh, bener nggak woi mullah tuh bilang kau bakar Quran, ada bener nggak tuh kayak gitu. Tanpa nggak ada tuh pakai kayak gitu-gitu, mereka langsung marah dan melakukan main hakim sendiri kepada Farkunda. Dilakukan pemukulan dan penganiayaan kepada Farkunda secara ramai di depan orang banyak. Mau tahu kalian apa saja yang dialami Farkunda pada saat pengeroyokan tersebut? Sadis sekali nih woi.
Sumpah. Awalnya Farkunda digebuk dan ditendang secara brutal oleh massa yang ada di sana. Karena ada rame-rame, akhirnya datanglah polisi. Polisi tersebut berusaha untuk membawa dan melindungi susah ya nyebut namanya. Polisi tersebut akhirnya membawa dan melindungi Farkunda. Polisi tersebut berusaha untuk melindungi dan membawa Farkunda ke gedung kepolisian yang jaraknya sekitar 100 mil. Namun dalam proses pemindahan Farkunda tersebut, massa berhasil menyeret Farkunda ke jalanan. Dan akhirnya Farkunda dipukul menggunakan besi, kayu, balok, dan beton yang ada di sekitaran jalan tersebut. Karena penyiksaan terus terjadi, akhirnya datanglah polisi dalam jumlah yang lebih banyak. Mereka akhirnya menembakkan senapan udara sebagai bentuk peringatan untuk menghentikan aksi pemukulan dan pengeroyokan. Karena jarak gedung polisi dan tempat peristiwa itu terlalu jauh, sekitar 100 mil, akhirnya polisi membawa Farkunda ke Masjid Samdo Samsira, yaitu masjid di sekitar tempat terjadinya pemukulan dan pengeroyokan tersebut. Kerumunan semakin membesar dan desas-desus baru akhirnya beredar. Itulah kan, mau tahu kalian jahatnya mulut. Emang bener kata orang, kalau mulut itu lebih berbahaya daripada pedang. Mau tahu kalian, dia dituduh bahwa Farkunda ini adalah orang Amerika atau orang yang bekerja untuk Amerika. Semakin marahlah orang di Kabul, Afghanistan tersebut mendengar hal tersebut. Udah dia bakar Al-Quran, ternyata dia orang Amerika, mata-matanya Amerika, bekerja di kedutaan Prancis. Nah, kebayang gak kalian? Makin marahlah mereka kan. Massa semakin mengamuk dan mendorong dinding masjid sampai rubuh. Akhirnya polisi berusaha untuk melindungi Farkunda dengan membawa Farkunda atau menaikkan Farkunda ke balkon masjid atau di atap masjid lah gitu. Dipanjatnya atap masjid dulu untuk membawa Farkunda ke atas supaya untuk melindungi Farkunda. Nah, apesnya Farkunda pas proses dia naik itu, jatuhlah dia. Jatuhnya kemana? Ya ke kerumunan massa itulah dia jatuh dia pas ke rombongan massa yang lagi marah tersebut. Disinilah kasihan kali aku tengok Farkunda nih. Mau tahu kalian apa yang dialami? Diseretnya Farkunda ke jalanan dan bukan hanya dipukul lagi atau ditendang, Farkunda sudah diinjak-injak secara ramai. Diseretnya Farkunda ini ke jalanan dan bukan hanya dipukul dan ditendang lagi dia sudah mengalami serangkaian penyiksaan melalui benda tajam, dan yang paling kejam adalah dia bukan hanya ditendang tetapi diinjak-injak oleh massa yang ada di sana. Dan hal yang paling gila yang dilakukan oleh massa ini adalah dibawanya badan Farkunda yang telah lemas ini ke jalanan. Dan tahu kalian apa yang dilakukannya? Dilindasnya badan Farkunda ini dengan mobil. Kebayang gak sama kalian tuh? Sedih loh. Dilindasnya Farkunda dengan mobil hingga menyeret tubuhnya sejauh 300 kaki. Dilindasnya Farkunda, ternyata Farkunda belum juga meninggal. Dan massa berhenti? Enggak, makin malah menjadi-jadi. Diseretnya tubuh Farkunda yang sudah berdarah-darah, yang sudah lemas, yang sudah hancur tulangnya tuh, dibawanya ke pinggiran sungai Kabul, dibakarnya hidup-hidup badan Farkunda tuh, karena badannya basah oleh darah, oleh keringat dan lain-lainnya, itu kan dibawa ke sungai. Saking niatnya massa nih, disobeknya baju dia sendiri untuk bisa menyulutkan api dan akhirnya dibakarlah Farkunda. Dan seperti yang kalian tahu, akhirnya meninggallah Farkunda pada tanggal 19 Maret 2015 dengan kondisi hangus. Kebayang gak sama kalian kejamnya tuh? Dia dipukul, dihajar, terus pakai benda tumpul sampai ke benda tajam, diinjak-injak secara ramai. Habis itu dia dilindas pakai mobil sampai terakhir dia dibakar hidup-hidup. Sedih loh boy ngebayanginnya, terusik hati aku nih, sumpah lah. Yang paling mengerikan adalah hal ini menimpa seorang perempuan. Kebayang gak? Perempuan itu adalah makhluk yang paling lemah, yang paling gak berdaya, dan dia harus mengalami serangkaian penyiksaan dan pengeroyokan paling kejam. Dan kalian mau tahu apa dilakukan polisi di sana? Gak ada, diam aja gitu. Polisi tersebut tidak melakukan apa-apa. Inilah hukuman mati tanpa pengadilan yang mengerikan yang pernah terjadi kepada kaum perempuan. Hukuman mati tanpa pengadilan yang menimpa Farkunda akhirnya heboh di seluruh Afghanistan, bukan hanya di Kabul, tetapi di Afghanistan juga.
Para lembaga-lembaga tertinggi di Afghanistan menuntut kepolisian setempat untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan dan pengeroyokan tersebut. Akhirnya terbuktilah bahwa apa yang dibakar oleh Farkunda tersebut bukanlah Al-Quran, melainkan potongan surat kabar yang memang ada tulisan Arabnya. Setelah investigasi polisi diumumkan, marahlah massa dan seluruh rakyat di Afghanistan. Mereka melakukan demo besar-besaran. Pada tanggal 23 Maret 2015, para pengunjuk rasa berkumpul di mana di tempat dimulainya pengeroyokan sampai dengan kematian Farkunda. Dimulai dari tempat lokasi pemukulan, pengeroyokan sampai ke masjid di mana Farkunda berusaha untuk dilindungi, terus sampai ke sungai di mana Farkunda dibakar. Di sanalah para massa berkumpul. Mereka mengunjuk rasa dengan berpakaian hitam sebagai bentuk protes mereka terhadap kematiannya Farkunda. Para massa yang marah juga mengenakan topeng berlumuran darah sambil mengutuk pemerintahan Afghanistan karena gagal memberikan keamanan kepada warga Afghanistan. Pada tanggal 24 Maret, akhirnya unjuk rasa ini semakin meluas sampai di depan kantor Kementerian Kehakiman di Afghanistan. Dan pada tanggal 27 Maret, Lidam dan rekan-rekannya mereka ulang adegan sadis tersebut dalam bentuk theatrical drama, yang dimana theatrical drama itu berhasil memicu perhatian seluruh dunia. Sampai pada akhirnya Presiden Afghanistan Ashraf Ghani membuat pernyataan untuk dilakukannya penyelidikan secara terang-terangan atas kematian pengeroyokan terhadap Farkunda. Dan dia juga mengecam perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan kekerasan ekstrem yang dilakukan oleh seseorang yang berperilakuan keji. Dunia akhirnya ikut bersuara terhadap kasus kematian Farkunda, di mana Uni Eropa yang diwakili oleh Kepala Kebijakan Luar Negeri, yaitu Federica Mogherini, menyatakan bahwa mengutuk dan mengatakan bahwa kematian Farkunda sebagai pengingat bahwa hal-hal mengerikan bisa saja menimpa kaum perempuan atas tuduhan palsu dan kurangnya keadilan terhadap perempuan di Afghanistan. Amerika Serikat juga mengeluarkan statement bahwa para pembunuh dan pelaku pengeroyokan terhadap Farkunda harus diperlakukan secara keji juga dan diminta bertanggung jawab secara penuh untuk diadili seadil-adilnya supaya hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Majalah Global Stand juga mengatakan bahwa kebiadaban kelompok ekstremis mencerminkan kegagalan partai politik yang ada di Afghanistan. Pengeroyokan dan penyiksaan terhadap Farkunda kan juga direkam oleh massa. Nah, video itu adalah sebagai barang bukti untuk menemukan siapa saja dalang pelaku dari peristiwa tersebut. Akhirnya ditetapkanlah awalnya 9 tersangka utama dan 3 orang ikut terlibat lainnya serta 11 polisi yang dianggap telah gagal dalam melindungi Farkunda. Awalnya 4 pelaku utama diberi hukuman mati dan 8 orang pelaku lainnya diberi hukuman 16 tahun penjara oleh putusan Hakim Saifullah Mujahidi pada tanggal 5 Mei 2015. Lalu pada tanggal 19 Mei 2015 terseretlah juga 11 anggota kepolisian termasuk kepala kepolisian dijatuhi hukuman skors dan juga 1 tahun penjara karena dianggap telah lalai dalam melaksanakan tugasnya dan gagal memberi keamanan terhadap warganya untuk melindungi dan bertanggung jawab atas kematiannya Farkunda. Namun sayangnya pada tanggal 2 Juli 2015 pengadilan banding membatalkan hukuman mati 4 pelaku biadab tersebut. Udah nggak ada otak, malah diringankan lagi hukumannya kan? Aneh. Dimana 4 pelaku utama tadi, 3 orang karena orang dewasa dihukum jadi 20 tahun penjara dan 1 orang lagi pelaku utama juga, tetapi hanya karena dia masih di bawah umur, masih berusia 17 tahun pada saat itu, akhirnya hanya dihukumi 10 tahun penjara. Nggak adil kan? Cuma karena di bawah umur, ini anak kecil bocah tapi gila dia. Bisa-bisanya dia melakukan pembunuhan, serangkaian pembunuhan, penyiksaan yang sadis kayak gitulah. Kecil aja udah sadis, kok apalagi udah besar nanti, ya kan? 4 para pelaku utama tersebut, yang pertama ada Zainuddin, yaitu mullah yang pertama kali berdebat dengan Farkunda tentang membakar Al-Quran. Dia juga lah yang memulai provokator terhadap warga
yang menuduh Farkunda telah membakar Al-Quran. Zainuddin dihukum 20 tahun penjara. Yang kedua adalah Syahraf Bahlani. Dia adalah agen Direktorat Keamanan Nasional di Afghanistan. Dia juga dihukumi 20 tahun penjara. Yang ketiga ada Abdul Basir. Nah, dia ini yang ingat enggak kalian? Farkunda kan dilindas mobil. Nah, dia inilah yang lindas nih. Dia dituntut juga 20 tahun penjara. Anak orang dilindas, hukumannya cuma 20 tahun penjara. Kebayang nggak kalian? Keadilan itu, keadilan. Dan yang terakhir, anak di bawah umur yang mengaku masih berusia 17 tahun bernama Muhammad Yakub, yang akhirnya cuma dituntut 10 tahun penjara. Hasil putusan inilah yang akhirnya menimbulkan protes di jalanan Afghanistan sampai saat ini. Sampailah dibangunnya Tugu sebagai pengingat kematian dan diskriminatif terhadap kaum wanita di Afghanistan. Dari kejadian Farkunda inilah akhirnya kita tahu bahwa bahayanya berita yang kita belum tahu kebenarannya, seperti fitnah dan hoax. Mungkin di Indonesia sendiri mungkin kita sering dengar bahwa ada kayak dituduh maling akhirnya dibakar hidup-hidup, atau kasus-kasus lainnya. Aku mengingatkan kepada kalian semua, apapun yang terjadi, jika kalian belum tahu kebenarannya, jangan main hakim sendiri. Nyawa manusia tuh berharga loh bro, nggak bisa diisi ulang, nggak bisa diganti, dan nggak bisa dicari kemana aja. Nggak bisa kalian mau beli nyawa manusia tuh. Sesalah-salahnya manusia tetap aja ada hukum yang berlaku. Ada hukum Tuhan, ada hukum agama juga. Ada hukum agama dan juga ada hukum negara. Patuhi aja dua hukum ini udah. Namanya juga manusia pasti ada salah. Benar dan salah kan bukan kita yang menentukan. Jadi aku mau ingatkan kalian, jangan menyebar hoax dan fitnah kepada orang lain, karena kalian nggak pernah tahu dampaknya bagi orang itu seperti apa. Ini adalah contoh hal yang paling mengerikan yang terjadi di Afghanistan, yang menimpa perempuan lagi. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Aku harap kalian bisa mengambil hikmah dari kejadian dan kasus yang baru saja aku ceritakan. Sekali lagi aku mengingatkan kalian untuk terus support channel ini agar channel ini terus panjang dan bisa memberi kalian pengetahuan ataupun cerita-cerita menarik seputar fakta dunia. Jangan lupa kalian untuk like video ini, subscribe dan juga komen di bawah jika kalian punya cerita dunia lainnya yang ingin aku ungkap dan aku ceritakan di sini, serta share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih banyak untuk kalian yang tetap setia di video ini. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.